Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Yunus dari kelas 02 Statistika Perkantoran. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB di Indonesia tahun 2014 sampai 2024. Nah, langsung saja, latar belakang. Negara berkembang sering menghadapi masalah ekonomi seperti inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Inflasi adalah indikator penting yang harus dijaga agar tetap rendah dan stabil untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi menurut Salim dan Padilla tahun 2021. Kenaikan harga umumnya dapat mengganggu produksi, mengalihkan investasi ke sektor yang kurang produktif, dan menurunkan kegiatan ekonomi. Menurut Herman Adriansyah tahun 2017, di Indonesia, inflasi menjadi salah satu perhatian pemerintah dan Bank Indonesia karena inflasi tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat investasi, sementara inflasi rendah dapat menunjukkan perlambatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya PDB, dengan fokus pada dampak bagi produsen dan konsumen. Menurut Kartika dan Pasaribu tahun 2021. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, apakah inflasi memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, yang ketiga, seberapa besar kontribusi inflasi dalam menjelaskan fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, mengetahui apakah inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang ketiga, untuk memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka yang pertama yaitu definisi dan konsep inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mengurangi daya beli mata uang. Menurut Baitus Salamah, Safira, Laila, Ruyati, Hilal tahun 2025. Jenis inflasi meliputi demand pull atau permintaan melebihi kapasitas produksi, cost push atau kenaikan biaya produksi, dan import inflation atau kenaikan harga barang impor. Nah, penyebab inflasi termasuk dalam peningkatan uang yang beredar, fluktuasi kurs, krisis ekonomi, dan ekspektasi inflasi tinggi. Menurut Juwita Resnanti Afriyanti Helen tahun 2024, inflasi yang tidak terkendali dapat membebani masyarakat berpendapatan rendah untuk mensubsidi kelompok pendapatan tinggi, menurut Pujadi tahun 2022. Nah, selanjutnya dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi dengan efek negatif seperti daya beli masyarakat. Nah, inflasi tinggi mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku dan upah meningkat biaya produksi, mengurangi probabilitas dan investasi. Yang ketiga itu distribusi pendapatan. Inflasi memperburuk distribusi pendapatan, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap. Nah, yang keempat yaitu ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang sering terjadi menciptakan ketidakpastian, menghambat investasi dan pertumbuhan. Nah, sebaliknya inflasi yang rendah dan stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung investasi dan produksi. Yang selanjutnya yaitu definisi dan indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa, diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Indikator utama meliputi PDB, pendapatan per kapita, dan tingkat investasi yang penting untuk meningkatkan standar hidup.
teori ekonomi tentang hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi perdebatan. Ada 3 teori. Yang pertama yaitu pendapat pandangan klasik. Dari pandangan klasik ini menyatakan bahwa inflasi menyebabkan ketidakpastian ekonomi menurut Al-Luido dan Hasdi tahun 2024. Yang kedua itu pandangan Keyesian, di mana pandangan ini memandang bahwa jumlah uang yang beredar mempengaruhi harga. Dan pandangan yang ketiga yaitu uh, kurva Phillips. Nah, pada kurva Phillips ini menunjukkan trade-off antara stabilitas harga dan penggunaan dan pengangguran menurut Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN tahun 2020 tahun 2014. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, penelitian ini yaitu dikategorikan kepada pola penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik untuk menghasilkan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data pada penelitian ini adalah data sekunder tentang inflasi dan produk domestik bruto di Indonesia tahun 2014 sampai 2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Nah, di samping kanan ini adalah tabel data yang digunakan pada analisis kali ini. Nah, selanjutnya yaitu tahapan analisis. Yang pertama kita memulai, lalu kedua pengumpulan data, yang ketiga ada analisis deskriptif, yang keempat kita melakukan pemodelan regresi, yang kelima kita melihat nilai koefisien determinasi, dan yang kelima yaitu kesimpulan lalu selesai. Nah, yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan pertama yaitu analisis deskriptif. Nah, berdasarkan tabel ini hasil di atas ini menunjukkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,36%. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 1,57%, dan rata-rata inflasi selama periode ini adalah 3,67%. Sementara terendah pada tahun sementara itu pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatat pada tahun 2022 sebesar 5,31%. Sementara terendah pada tahun 2020 dengan nilai inflasi dengan nilai pertumbuhan ekonomi yaitu minus 2,07%. Hal ini terjadi mungkin akibat pandemi Covid, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode yang telah diamati ini adalah sekitaran 4,30%. Secara umum, inflasi dan PDB menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan tren penurunan inflasi dalam beberapa tahun terakhir yang tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah visualisasi plot, mungkin agak kurang jelas. Lalu selanjutnya yaitu keterangan mengenai hasil visualisasi plot ini. Gambar di atas ini menunjukkan pola hubungan yang tidak terlalu kuat antara inflasi dan PDB. Meskipun garis regresi di atas menunjukkan tren naik, sebagian besar data tersebar relatif jauh dari garis tersebut, yang mengidentifikasikan bahwa hubungan antara inflasi dan PDB tidak konsisten dari tahun ke tahun. Salah satu outlier yang terjadi itu terjadi pada tahun 2020, di mana inflasi sangat rendah yaitu sebesar 1,68%, sementara PDB justru bernilai sangat sangat besar yaitu minus 2,07%. Nah, selanjutnya yaitu kita memodelkan dengan model regresi. Model regresi disubstitusikan ke dalam permasalahan ini menjadi PDB sama dengan alfa ditambah beta dikali inflasi ditambah error. Nah, setelah itu dilihatlah hasil estimasi model. Nah, yang pertama itu ada intercept dan inflasi. Nah, dari hasil analisis regresi dapat dilihat bahwa beta koefisien regresi atau beta untuk variabel inflasi sebesar 0,3982%. 3982.
yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar satu satuan atau 1 poin desimal setara 100%, secara rata-rata akan meningkat pertumbuhan ekonomi PDB sebesar 0,39822 atau 39,8%. Namun nilai ini tidak signifikan secara statistik karena p-value sebesar 0,2438 lebih besar dari alfa 0,05. Nilai intercept yaitu sebesar 0,02 840. Berarti bahwa ketika inflasi sama dengan 0, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 2,84%. Selain itu, nilai R-square yang diperoleh adalah 0,1448 yang mengindikasikan bahwa hanya sekitar 14,48% variansi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, sementara sisanya sebesar 85,52% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya yaitu ada uji asumsi klasik. Nah, berdasarkan hasil uji asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Pada uji Lilliefors menunjukkan bahwa residual model tidak berdistribusi normal dengan p-value sebesar 0,0341 yang lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti asumsi normalitas tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu tidak terdapat autokorelasi. Uji Durbin-Watson menghasilkan nilai 2,986 dengan p-value sebesar 0,51514 yang lebih besar daripada alfa atau 0,05. Ini menunjukkan bahwa residual tidak mengalami autokorelasi. Yang ketiga, tidak terdapat homoskedasitas. Uji Bush-Pagan menunjukkan p-value sebesar 0,2629 yang menunjukkan yang lebih besar daripada alfa atau 0,05 yang berarti variance error bersifat konstan atau homoskedasitas. Nah, secara umum model regresi linear sederhana telah dibuat telah memenuhi sebagian besar asumsi klasik yaitu autokorelasi dan heteroskedasitas, namun belum memenuhi uji normalitas. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan hasil uji. Kesimpulannya yaitu yang pertama, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan fluktuasi. Nah, inflasi tertinggi itu terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,36% dan terendah yaitu sebesar pada tahun 2024 sebesar 1,57%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,31%, sedangkan terendah pada tahun 2022 sebesar minus 2,07% akibat pandemi. Nah, yang kedua itu hubungan inflasi dan PDB. Hasil regresi menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap PDB dengan koefisien sebesar 0,39822, tetapi tidak signifikan secara statistik dengan nilai p-value sebesar 0,2483. Lalu nilai R-square sebesar 14,48% menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap PDB tergolong lemah. Yang ketiga itu uji asumsi klasik, tidak ditemukan autokorelasi atau P sama dengan 0,514 dan heteroskedasitas atau P sama dengan 0,629. Akan tetapi uji normalitas residual tidak terpenuhi berdasarkan uji Lilliefors dengan p-value sebesar 0,034. Ya, mungkin itu saja hasil dari presentasi pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.